Quick Action TV, satu jiwa, satu rasa. Kenaikan tunjangan kinerja yang sebelumnya kita ketahui bahwa pada tahun 2013 pertama kali kita mendapatkan tunjangan kinerja, lalu ada perubahan kenaikan lagi di tahun 2015 Perpres 99 dan 165, lalu terakhir di 118. Dengan adanya kenaikan tunjangan kinerja diharapkan untuk meningkatkan kinerja para pegawai sehingga diharapkan dapat meningkatkan organisasi. Eh, untuk susunan acara pada pagi hari ini, yaitu nanti ada pengarahan dari Kepala Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana. Harap untuk disimak baik-baik. Lalu yang kedua, paparan oleh Ibu Desti. Lalu terakhir, tanya jawab. Sehingga kita dapat menggali Recording in informasi progress. ya terkait Perban 4 tahun 2024. Untuk menghemat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Kepala Biro Kepegawaian Organisasi Tata Laksana, Bapak eh, Anaknya di bawah. Mas, Muhammad Hernanto, Bapak Dr. Andes Muhammad Hernanto, MM. Waktu dan tempat mohon izin dipersilakan, Bapak. sebentar. Nih, Man, nomornya. Lu telepon. Titipin ke dia aja. Biar gua nggak bawa. Tulis nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu buat teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Ya, Alhamdulillah. yang saya hormati, saya lihat ada Kapuslat, Pak Kapuslat, kemudian siapa lagi ya Bob yang jatuh Bob? Yang saya hormati Kapuslat, Kak Kansar yang hadir, kemudian Kak Balai, beserta rekan-rekan semua. Pagi ini kita temu muka ya, Zoom meeting dalam kegiatan sosialisasi tunjangan kinerja. Eh, kita bersyukur Basarnas seluruhnya personil bersyukur eh, sudah sudah apa ya keputusan untuk diturunkannya tunjangan kinerja. Jadi kita mensosialisasikan tunjangan kinerja ini, hak-hak kalian, mulai mulai dari hak kalian, tapi jangan berpikiran hanya haknya saja ya, haknya saja yang kalian pikirkan, tetapi pikirkan juga apa yang kalian kerjakan. Jadi saya sampaikan bahwa tunjangan kinerja ini ya perjuangannya betul-betul bawa mobilnya di bawah, betul-betul perjuangan yang cukup alot karena hampir setahun setahun mungkin kita kita usulkan pelan-pelan sampai turunnya eh, peraturan tentang tunjangan kinerja disetujui 80%. Nggak luput semuanya, antara lain dengan apa yang kita kita selalu kerjakan setiap harinya di kantor SAR utamanya, kegiatan-kegiatan operasi SAR yang betul-betul diapresiasi oleh pemerintah, bahwa Basarnas betul-betul selalu ada setiap saat di tempat musibah. Tunjangan kerja ini memperhitungkan antara lain komponen-komponen tentang capaian kinerja. Jadi capaian kinerja teman-teman, saya minta tolong, saya berharap buat teman-teman semua mulailah berpikiran positif. Karena
dengan kalian berpikir positif untuk melaksanakan apa yang kalian kerjakan setiap hari. Kalau kalian lelean ya mungkin rezeki kalian ya lelean juga. Kemudian disiplinnya, saya minta tolong, saya berharap tidak seperti yang lalu-lalu lagi. Kemudian nanti juga akan disampaikan manakala kalian kinerjanya tidak bagus, ya secara otomatis pasti nanti akan mengurangi tunjangan kinerja itu. Jadi tunjangan kinerja itu tidak cuma-cuma kalian dapatkan setiap bulannya dengan cuma-cuma, dengan kalian malas-malasan ya pasti nantinya akan terpotong juga. Saya sedikit banyak memonitor teman-teman semua yang ada di setiap kantor SAR. Meskipun kalian berbuat apapun, sekecil apapun, misalnya berkaitan dengan ketidakdisiplinan, pasti termonitor sama saya. Yang hanya absen pagi, habis itu masuk lagi ke kamarnya, di mes hanya tidur saja sampai sore, kemudian absen pada saat sore, hanya ya kerja cuma dibuat tidur saja di kantor. Kemudian ada yang cuma datang sebentar, absen terus keluar lagi. Saya berharap kedepannya sudah tidak ada lagi. Tapi kalaupun ada ya satu, satu, satu. Ya kita pindahkan aja. Saya kayaknya lebih ampuh seperti itu buat teman-teman semua yang mungkin nakal, yang malas-malasan. Ya caranya cuman hanya bisa memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mereka berubah. Banyak pelanggaran-pelanggaran disiplin dalam setahun ini selama saya menjabat, yang mungkin efek dari yang lalu-lalu, buat teman-teman yang sudah biasa seperti itu, mungkin menganggap, ya kalau saya bilang kadang-kadang tidak jerah, menganggap remeh hukuman disiplin yang ada. Kalau hanya teguran 1, 2, 3, kemudian penundaan kenaikan pangkat, sampai penurunan pun nggak ada pengaruhnya buat teman-teman. Saya cuman bisa kalau udah capek ngomong, ya lebih baik main SK saja kalau saya gitu. Nggak ada niat apa-apa, cuman pengen memperbaiki atau bikin bagus institusi saja. Kemudian pengurangan tunjangan kinerja bisa dari, mungkin apabila teman-teman semua tidak menyampaikan laporan-laporan kinerjanya yang setiap hari kalian kerjakan, sampai ke hukuman disiplin. Saya berharap ke depan tidak ada lagi. Sebentar lagi, Februari, Maret ini, alhamdulillah hampir 1.000 lebih kita dapatkan meskipun tidak tercapai dari usulan pertama berkaitan dengan
CASN hanya 2 pulau atau 2 zona Sumatera dan Jawa saja yang lebih eh, pendaftarnya. Yang lainnya Kalimantan sampai Merauke, NTT, NTB, Sulawesi, Papua, Maluku itu rata-rata pada minus. Sehingga Kabasarnas berusaha untuk meminta optimalisasi dari yang kelebihan di Sumatera dan Jawa yang nantinya CASN optimalisasi ini yang akan kita sebar, kita masukkan kita bagi ke seluruh tempat atau zona yang masih kekurangan. Itu kita bagi, sudah kita sampaikan di ACC 109 orang lebih, 109 orang yang rescuer, kemudian ada Peranata SDM dan Peranata pengelola kesehatan atau perawat nanti yang ada yang ikut dalam optimalisasi ya. Saya berharap teman-teman semuanya sekarang kan nantinya ada adik-adiknya yang baru, jangan memberikan contoh yang tidak baik. Tolong dilatih nantinya, tolong dilatih untuk memperkuat kantor-kantor SAR. Kemudian saya berharap lagi teman-teman semua semakin rajin, semakin berkreasi dan berinovasi di kantornya masing-masing. Saya tidak panjang lebar, biar nanti rekan-rekan saya di kepegawaian yang akan menyampaikan lebih rinci lagi tentang pemberian tunjangan kinerja ini, mulai dari haknya teman-teman semua yang terkecil sampai ke pemotongan-pemotongan, pengurangan-pengurangan yang berasal dari teman-teman semua. Saya rasa itu tolong diperhatikan, tidak ada yang off kameranya. Saya minta tolong on semuanya. Saya yakin kalau sudah off kamera pasti tidak akan ada di tempat situ. Tolong diperhatikan semuanya, tidak ada lagi yang ya berbuat aneh-aneh lagi. Saya rasa itu, makasih banyak. Silakan diperhatikan, silakan disimak, silakan didengarkan apa yang disampaikan. Alhamdulillah bermanfaat. Next, saya sudah berusaha mencoba juga, sudah dapat arahan juga untuk persiapan kenaikan tunjangan kinerja selanjutnya. Kita berharap kita mengejar ke 100%. Kita akan coba yang terbaik, namun tanpa adanya dukungan dari rekan-rekan semua di lapangan, di kantor SAR, di pos SAR dan di unit siaga SAR, sulit akan kita dapatkan lagi kenaikan tunjangan kinerja berikutnya. Saya rasa itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pengarahan dari Kepala Biro Kepegawaian Organisasi Tata Laksana. Bapak Ibu ketahui bahwa tunjangan kinerja ini diharapkan untuk meningkatkan kinerja. Tadi sudah disampaikan
Kepala Biro nanti ada hal-hal yang baru yang akan teknis disampaikan oleh Bu Desti terkait hukuman disiplin, mungkin dengan penambahan nanti ada PLT, ada penambahan tunkin. Gitu. Baik, untuk selanjutnya kepada Ibu Desti untuk memaparkan terkait Perban 4 tahun 2024. Waktu dan tempat dipersilakan Bu Desti. Terima kasih Pak Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Kepala Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Bapak Deres Muhammad Herianto MM. Yang kami hormati Kepala Unit Pelaksana Teknis yang hadir pada kegiatan sosialisasi hari ini. Yang kami hormati Pejabat Bimbingan Tinggi Pratama yang hadir dalam kegiatan sosialisasi serta pejabat administrasi dan pejabat fungsional yang hadir pada sosialisasi Perban 4 tahun 2024 tentang pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Izin share screen. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim ya akhirnya penantian setelah beberapa tahun disetujui oleh Presiden dengan ditetapkan Perpres nomor 118 tahun 2024 di mana Perpres ini adalah sebagai dasar kenaikan tunkin pegawai Basarnas dari 70% menjadi 80% dan alhamdulillah pada realisasinya setelah dibayarkan mulai di bulan Oktober 2024. Semoga kenaikan tunkin ini bisa memicu atau memberikan motivasi kepada seluruh pegawai Basarnas untuk bekerja lebih baik lagi. Pun dengan adanya Perpres tersebut, uh, terdapat beberapa mandat yang diamanatkan oleh Perpres yang harus dipenuhi oleh Basarnas meskipun sebenarnya mandat ini sudah lama sejak Perpres Tunkin tahun 2015 sudah diamanatkan namun Basarnas baru bisa mengimplementasikan untuk tahun 2024 ke belakang. Adapun di dalam Perpres tersebut sudah diberikan penjelasan bahwa yang dimaksud tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan atas capaian kinerja. Jadi perlu kita kesepakati bersama ya atau kita ketahui bersama bahwa tunkin ini dibayarkan sebagai bentuk penghargaan atas capaian kinerja pegawai dengan besaran tentunya sesuai dengan kelas jabatan yang saat ini diduduki oleh pegawai di Basarnas. Dengan adanya Perpres ini maka Basarnas wajib menetapkan kebijakan tentang pembayaran tunjangan kinerja dalam Peraturan Badan Nasional Pencarian Pertolongan Nomor 4 Tahun 2024 tentang pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Perban 4 ini mencabut Perban 5 Peraturan Basarnas Nomor 5 Tahun 2015 tentang pembayaran tunkin yang sebelumnya. Nah, dengan adanya Perban 4, pada saat Perban 4 ini disusun, kami tidak sendirian, kami ada tim dari Basarnas didampingi oleh tim dari Kumham, dari Kementerian Keuangan, dari Kemenpan RB, dan dari Sekretariat Negara. Jadi Perban ini disusun atas arahan pihak-pihak yang memang sudah menangani tunjangan kinerja. Adapun dua komponen yang ini terjadi perbedaan antara Perban 5 2015 dengan Perban 4 ini adalah komponen penghitungan besaran tunjangan kinerja itu adalah dari dua komponen. Yang pertama adalah capaian kinerja pegawai, yang kedua adalah terkait dengan kedisiplinan pegawai. Mungkin kedisiplinan ada di Perban sebelumnya, namun capaian kinerja pegawai ini baru ada di Perban 4 karena ini memang amanat dari Perpres. Kemudian untuk capaian kinerja ini dari mana dapatnya adalah dihitung berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai. Nah, hasil penilaian kinerja pegawai ini diperoleh dari pelaporan kinerja pegawai atas capaian kinerjanya yang dilakukan secara periodik
di mana periodik sudah kita ketahui bersama di dalam Perka 3 2024 bahwa untuk Basarnas periodik dilakukan di secara triwulan ya. Untuk saat ini masih dengan triwulan, namun di perubahan ini sudah kita statement bahwa ini bisa bulanan atau triwulan, tergantung nanti kebijakan dari Basarnas apakah nanti akan triwulan atau nanti berangsur-angsur akan berubah menjadi bulanan. Nah, kemudian periodik pelaporan kinerja itu ada dua, yaitu bulanan maupun triwulan. Yang terakhir adalah tahunan atau biasa kita sebutnya final. Nah, dalam hasil evaluasi capaian kinerja ini dihasilkan atau outputnya berupa predikat kinerja. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui bahwa predikat kinerja ini terdiri dari mulai dari sangat baik, baik, butuh perbaikan, kurang maupun sangat kurang. Kemudian aspek kedua selain aspek capaian kinerja adalah aspek kedisiplinan pegawai, di mana aspek pertama dari kedisiplinan pegawai ini adalah dilihat dari kehadiran. Kehadiran sudah diatur juga dalam Perpres juga bahwa jam kerja efektif itu ada 5 hari dalam 1 minggu di hari Senin sampai dengan Jumat. Nah, itu yang jam kerja efektif reguler biasa ya. Kemudian ada juga hari penugasan di luar unit kerja atau zona kerja. Kemudian ada, dalam hal ini kami tekankan bahwa kalau dalam hal unit kerja atau satuan kerja yang tugasnya bersifat khusus atau ditentukan oleh pejabat yang berwenang, ini misalkan sedang siaga maupun sedang operasi SAR, maka hari dan jam kerja dikecualikan untuk ketentuan dimaksud pada pasal 10. Jadi pasal 10 itu adalah jam kerja. Mungkin kalau teman-teman sudah buka Perban 4 ya, dari jam kerja 1 hari Senin sampai Jumat, ketika hari Senin sampai Kamis itu masuk pukul 07.30, pulang 16.00 Indonesia Barat, kemudian waktu setempat, kemudian untuk hari Jumat pulang pukul 16.30. Nah, itu dikecualikan bagi pegawai yang memang di unit kerjanya ada tempat khusus. Nah, ini hari dan jam kerjanya dikecualikan untuk ketentuan tersebut yang didasarkan pada pimpinan unit kerjanya. Nah, ini bisa dalam bentuk sprint siaga maupun surat perintah menjalankan kooperasi maupun kegiatan lainnya yang memang mengharuskan yang bersangkutan tidak bekerja pada atau sesuai dengan jam kerja efektif yang sudah ditentukan. Kemudian, namun pencapaian jam kerjanya tetap harus 37,5 jam untuk setiap minggunya. Setiap pegawai wajib hadir dan melaksanakan tugas di tempat kerja dalam satu unit kerja. Kemudian setiap pegawai juga wajib melakukan rekam kehadiran, baik masuk kerja maupun pulang kerja. Nah, untuk perekaman kehadiran ini dilakukan secara elektronik, namun juga bisa dilakukan secara manual jika ada beberapa hal ya. Yang pertama yaitu perangkat atau sistem rekam kehadiran atau absen fingerprint gitu. Kalau fingerprint atau absen online dan lain-lain nanti medianya itu mengalami kerusakan atau tidak berfungsi, maka bisa di backup menjadi absen manual. Kemudian yang kedua, pegawai tersebut belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran. Jadi misalkan ada perpindahan atau mutasi pegawai, ada pegawai baru yang mungkin pada hari itu belum sempat dilakukan perekaman absen, nah itu boleh menggunakan absen manual. Kemudian terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem rekam hadir tidak dimungkinkan untuk dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah lokasi kerja tidak tersedia sistem rekam kehadiran. Ini contohnya ketika teman-teman atau Bapak Ibu sekalian sedang bertugas di lapangan gitu, dan tidak ada mesin fingerprint atau mesin kehadiran lainnya, itu bisa dilakukan dengan rekam manual. Selanjutnya, setiap pegawai yang mendapatkan penugasan di luar unit kerja atau satuan kerja wajib hadir dan melaksanakan tugas pada tempat sesuai dengan penugasan. Ini mungkin bisa berlaku bagi teman-teman yang Bapak Ibu yang sedang di tugas luar kota gitu, atau teman-teman BSG itu kan secara kepegawaian dia ada di masing-masing unit kerja, tapi secara penugasan dia ada di kantor pusat, maka dia wajib untuk merekam daftar hadir di tempat tersebut. Kehadiran pada tempat dimaksud ayat 1 dibuktikan dengan surat tugas atau yang ditandatangani oleh atasan langsung. Kemudian surat tugas mencantumkan keterangan wajib atau tidaknya pegawai yang bersangkutan untuk melakukan rekam hadiran pada unit
kerja satuan asal yang bersangkutan sebelum atau sudah melaksanakan tugas. Jadi ini tergantung ya, kalau konteksnya adalah penugasan yang sifatnya misalkan perjalanan dinas yang hanya dalam batas waktu sebentar, itu mungkin bisa dengan absen manual. Tapi ketika seperti teman-teman BSG yang rentang waktunya lama, maka dia diwajibkan untuk melakukan perekaman dari pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugas sampai nanti berakhir masa penugasannya. Kemudian suatu tugas sebagaimana dimaksud itu disampaikan kepada petugas yang bertanggung jawab menangani kehadiran. Kalau di kantor pusat biasanya petugas absen, kalau di UPT biasa ada pengelola kepegawaiannya. Kemudian untuk rekam hadiran tersebut dicatat dalam rekap kehadiran, kemudian rekap kehadiran ditangani oleh pegawai yang bertanggung jawab menangani daftar kehadiran pada satuan kerja. Untuk aspek kedua, selain terkait dengan kehadiran, untuk aspek kedisiplinan pegawai ini ada hukuman disiplin pegawai. Ini bukan sedikit lagi, ada beberapa perbedaan yang lumayan signifikan, di mana sebenarnya untuk kita ketahui bersama bahwa hukuman disiplin pegawai ini terdiri dari hukuman disiplin mulai dari ringan, sedang, dan berat. Untuk hukuman selain hukuman disiplin kepada PNS dimaksud pada ayat 1 ini, hukuman disiplin diberikan kepada P3K dan pegawai lainnya. Untuk tata cara pemberian hukuman disiplin itu disesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Aspek selanjutnya yaitu terkait dengan pengurangan dan penambahan tunjangan kinerja. Kalau kita ketahui bersama di dalam perka sebelumnya itu tidak ada klausal penambahan tunjangan kinerja, adanya klausal tentang pengurangan. Namun di dalam perban ini kita ada mengenal penambahan tunjangan kinerja. Nanti kita akan jelaskan siapa-siapa yang akan mendapatkan penambahan tunjangan kinerja. Adapun untuk aspek yang pertama terkait dengan pengurangan tunjangan kinerja itu terdapat beberapa komponen yang mendasari seorang pegawai akan diberikan pengurangan terhadap perolehan atau perolehan dari tunjangan kinerja yang bersangkutan. Aspek yang pertama adalah dari nilai capaian kinerja pegawai yang diperoleh berdasarkan hasil penilaian laporan kinerja pegawai setiap periodik tadi sudah kami sampaikan. Kemudian yang kedua adalah dikurangin atau diberikan pengurangan bagi pegawai yang tidak menyampaikan laporan kinerja pegawai. Kemudian yang tiga adalah terkait dengan penetapan hukuman disiplin. Keempat adalah ketidakhadiran pegawai. Yang terakhir adalah keterlambatan dan atau pulang sebelum waktunya. Untuk aspek yang pertama terkait dengan nilai capaian kinerja, ini adalah pegawai yang mendapatkan predikat kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja periodik maupun finalnya itu mendapatkan kriteria butuh perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Ini dikenakan pengurangan tunjangan kinerja untuk 1 bulan saja berikutnya setelah pelaksanaan penilaian kinerja periodik. Jadi sebagai contoh, misalkan TW1 itu dia butuh perbaikan, maka dia akan dikenakan pemotongan tunkin pada 1 bulan setelah pelaksanaan penilaian. Jadi di bulan April hanya dipotong 1 bulan saja seperti itu. Nah, untuk jumlah besaran potongannya adalah ketika yang bersangkutan mendapatkan predikat butuh perbaikan itu sebesar 10%, untuk yang kurang adalah 15%, untuk yang sangat kurang adalah 20%. Ini mohon diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian bahwa bukan berarti setelah ada pemotongan ini kemudian masing-masing unit kerja itu memberikan predikat baik semua atau sangat baik karena khawatir tunkinnya dipotong ya. Tidak seperti itu, karena memang tetap kita kembali ke kaidah peraturan tentang kinerja sendiri. Memang ketika pegawai tidak bisa mencapai target kinerjanya, ketika pegawai tidak berperilaku sesuai dengan indikator penilaian perilaku kinerja, itu memang sebaiknya diberikan penilaian sesuai dengan ekspektasi pimpinan atau bagaimana, apakah yang bersangkutan di atas ekspektasi, di bawah, atau sesuai ekspektasi. Kemudian untuk selanjutnya kami sampaikan kembali bahwa memang untuk pemotongan tunjangan kinerja selanjutnya selain dari hasil predikat adalah terkait dengan pelaporan tunjangan kinerja. Ini mungkin sedang marak ya, terutama pada kejadian penilaian kinerja di triwulan 4 tahun 2024, di mana setelah kemarin ditutup by aplikasi ternyata masih ada beberapa pegawai yang tertinggal gitu. Nah, oleh karena itu kami harapkan kembali dengan adanya ketentuan ini mungkin agak dipikir kembali ya bagi teman-teman yang selama ini nggak mau atau tidak begitu peduli terhadap kinerjanya, mulai aware atau mulai disiplin terhadap
pelaporan kinerja melalui aplikasi e-kinerja. Yang pertama pemotongannya adalah jika pegawai yang tidak membuat laporan kinerja pegawai itu memang dikategorikan tidak berkinerja dan dikenakan pengurangan tunkin sebesar 20% untuk 1 bulan berikutnya setelah dilaksanakan penilaian kinerja periodik. Ini hampir sama cara mainnya seperti pasal sebelumnya bahwa ketika triwulan 1 yang bersangkutan tidak menyusun rencana aksi dan tidak dinilai di TW1, baik alasan keterlambatan atau memang sengaja tidak menyusun, itu akan dikenakan pemotongan 20% untuk bulan berikutnya. Jangan khawatir Bapak Ibu bahwa semua rekaman kinerja ini terpantau oleh aplikasi kinerja. Jadi ketika sudah tutup batas waktunya, maka admin di kantor pusat dapat menarik data melalui aplikasi kinerja, maka ketahuan gitu. Jadi misalkan suatu saat dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan akan melakukan audit terkait dengan pembayaran tunkin kerja ini, kami bisa menyediakan data secara real time. Jadi ketika sudah setelah triwulan penilaian berakhir, kira-kira siapa saja yang tidak menyusun melaporkan kinerja periodik baik triwulan maupun final itu sudah bisa kami sajikan secara otomatis melalui aplikasi. Nah, kemudian ada klausul yang kedua, pasal yang berikutnya, mohon izin Bapak Ibu pimpinan unit kerja bahwa keterlambatan penyampaian hasil evaluasi capaian kinerja periodik pegawai dan evaluasi kinerja tahunan pegawai maka akan dikenakan pengurangan tunjangan kinerja bagi pimpinan unit kerja atau satuan kerja sebesar 5% sampai dengan seluruh pegawai menyampaikan hasil evaluasi kinerja. Jadi ini imbas yang berurutan. Jadi ketika di suatu unit kerja terdapat pegawai yang tidak menyusun SKP, maka yang bersangkutan dipotong dan itu akan berimbas juga terhadap pimpinan unit kerjanya. Dalam ini kalau di kantor pusat berarti pejabat pimpinan tinggi pertama, untuk UPT adalah kepala UPT. Jadi kami mohon kerjasamanya untuk memantau secara bersama-sama kira-kira apakah ada pegawai yang tidak mengerjakan atau tidak mau mengerjakan dan lain-lain, itu bisa didiskusikan atau dilakukan dialog kinerja secara efektif sehingga pimpinan dapat memastikan seluruh pegawainya agar seluruh pegawainya dapat atau telah melaporkan kinerjanya sesuai dengan batas waktu. Izin kami sampaikan kembali sekali lagi, sebenarnya bukan tentang batas waktu pelaporan tunjangan kinerja ini sudah ada di Peraturan Kepala Basarnas nomor 3 tahun 2024 dan sudah pernah kami sosialisasikan. Kami bekerja sama dengan Biro Perencanaan Keuangan sudah pernah mensosialisasikan kepada seluruh pegawai baik di UPT maupun di kantor pusat terkait dengan batas waktu ini. Jadi mohon izin kami ulangi lagi bahwa penilaian dan pemberian umpan balik SKP periodik melalui aplikasi e-kinerja setiap periodik itu batas waktunya adalah maksimal tanggal 20 setelah triwulan berakhir. Jadi misalkan triwulan 1 itu berarti batas akhir pelaporannya kinerja adalah setiap tanggal 20. Bagaimana tips-tips agar Bapak Ibu atau teman-teman semuanya tidak lupa atau tidak tertinggal atau tidak terburu-buru atau tidak mendadak dalam pengisian ekinnya, itu sebenarnya sudah ada di perkap tersebut. Jadi di perkap tersebut kami berikan guidance atau batas-batas waktu kira-kira kapan teman-teman harus menyusun, Bapak Ibu sekalian harus menyusun SKP, kapan Bapak Ibu mulai mengumpulkan evidence, kapan Bapak Ibu melakukan dialog kinerja, kemudian melakukan memberikan feedback dan segala macam sampai ditutupnya tanggal 20 ini sebenarnya sudah ada semuanya di Perkap 3 2024. Mungkin bisa menjadi pedoman untuk sekali lagi berkenan untuk membacari atau mungkin nanti pengelola kepegawaian bisa, itu kan ada tabelnya ya Bapak Ibu, berkenan mencetak kemudian ditempel di mading atau di WA group kemudian di pin dan lain-lain agar Bapak Ibu bisa mengingat atau teman seluruh pegawai bisa mengingat batas waktu ini. Selain itu sebenarnya di aplikasi kinerja pun sudah ada Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu membuka aplikasi kinerja suka ada tanggal di bawahnya batas waktu tanggal sekian gitu. Nah, itu untuk yang periodik. Untuk yang SKP periodik tahunan atau final yang itu maksimal dinilai sampai dengan penilaian itu adalah setiap tanggal 31 Januari. Mungkin masih ada waktu ya Bapak Ibu ini, dan kami sebenarnya juga malu ya setiap periodik itu perpanjangan begitu ya, karena kami juga menegosiasi untuk membuka periodiknya agak susah. Jadi mohon bantuan kerjasamanya untuk
mengingat atau sama-sama mengingatkan terkait dengan batas waktu pelaporan kinerja. Untuk kemarin, bagi pegawai yang kemarin terlupa mengisi atau tertinggal di triwulan 4, alhamdulillah dapat kesempatan lagi untuk kami buka, yaitu insya Allah nanti di tanggal 31 Januari dan hanya 1 hari. Nanti kami akan ada suratnya setelah sosialisasi ini terkait dengan hal tersebut. Mohon dimanfaatkan semaksimal mungkin dan mohon yang semula punya niat nggak mau ngisi dengan adanya tahu potongannya 20%, lumayan ini 1 kali cicilan gitu. Nah, itu mungkin bisa berubah pikiran, silahkan memaksimalkan pengisian SKP-nya di 31 Januari tersebut. Kemudian aspek selanjutnya yaitu tentang hukuman disiplin, di mana pemotongannya ini berlaku di hukuman disiplin sedang dan hal ini sesuai dengan PP 94 tahun 2021. Untuk besaran pengurangannya, uh, tunjangan kinerja sebesar 20% selama 6 bulan, ini sudah kemudian untuk hukuman disiplin selanjutnya adalah pengurangan tunjangan yang sedang, kinerja 25% selama 9 bulan. Yang terakhir adalah tunjangan kinerja 25% selama 12 bulan. Nah, untuk pengurangan tunjangan kinerja dikenakan hukuman disiplin ringan dan hukuman berat itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk aspek pemotongan tunkin selanjutnya setelah kinerja dan setelah hukuman disiplin adalah ketidakhadiran pegawai. Nah, ketidakhadiran ini dikenakan pengurangan ketika seorang pegawai itu tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, tidak berada di tempat kerja selama jam kerja. Nah, untuk pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, itu dikenakan pengurangan tunkin masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu adalah 5% setiap 1 harinya. Mohon maaf, tidak ada diskon untuk potongan ini. Kemudian ada sedikit catatan bahwa untuk ketidakhadiran ini tidak diberlakukan jika memiliki alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedural dengan menyampaikan alasan yang sah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan dalam badan ini. Adapun alasan sah yang dimaksud tersebut sehingga pegawai tidak dipotong ketika tidak masuk kerja adalah yang pertama, alasan karena cuti. Tentunya ya, kalau cuti dibuktikan dengan surat keterangan cuti, itu pastinya tidak akan ada pengurangan tunkin. Kemudian ada alasan penugasan, kalau ada surat perintah sehingga tidak bisa melakukan perekaman absen dan ada surat perintah itu tidak dilakukan pemotongan. Nah, kemudian ada alasan lain yang dituliskan dalam surat permohonan izin atau pemberitahuan keterlambat atau pulang sebelum waktunya lebih dari 90 menit. Jadi, untuk klausal nomor 3 ini, masing-masing pegawai itu mendapatkan bonus, uh, bukan bisa ya, ketika terlambat dalam 1 tahun itu maksimal 2 kali ketika dia melakukan keterlambatan atau pulang sebelum waktunya karena alasan yang sah, misalkan terjadi bencana atau kahar ketika perjalanan ke kantor ada kebakaran dan lain-lain, itu kita dapat bonus maksimal 2 kali dalam setahun untuk tidak dipotong tunkinnya, asalkan ada yang bersangkutan mengisi surat permohonan yang sesuai dalam lampiran perban ini dan diketahui disetujui oleh atasan langsung, maka yang bersangkutan tidak dikenakan pengurangan tunjangan kinerja. Kemudian untuk surat dokumen ketidakhadiran dengan alasan yang sah tadi tentunya disampaikan ke petugas yang bertanggung jawab. Nah, daftar kehadiran paling lambat 3 hari sejak kejadian. Kalau udah 4 hari, 5 hari, 6 hari, tentunya sudah tidak berlaku bonus tersebut. Jadi hanya 3 hari saja untuk batas waktunya. Nah, untuk format surat keterangan ini nanti ada di lampiran 1 perban ini. Kemudian aspek selanjutnya yang menyebabkan seorang pegawai tidak dipotong ketika tidak masuk adalah terkait dengan cuti. Untuk cuti tahunan ini sama ya Bapak Ibu, dari tahun sebelum-sebelumnya perban itu memang tidak dipotong 0%. Kemudian ini ada beda lagi Bapak Ibu, kalau sebelumnya di mana pegawai jika mengambil cuti besar dengan alasan ibadah haji itu tidak dapat tunkin atau dipotong 100%, kali ini alhamdulillah tidak dapat potongan atau 0%. Kemudian bagi perempuan yang menjalani cuti besar dengan alasan kelahiran anak keempat dan seterusnya, itu juga tidak dipotong sampai paling lama 3 bulan. Kemudian untuk pegawai yang menjalani cuti besar dengan alasan selain alasan tersebut, maka pengurangan tunjangan kinerja sebesar 0% untuk sejumlah cuti tahunan tahun berjalan yang belum digunakan paling lama 12 hari kerja. Kemudian 2,5% untuk sisa cuti besar yang diambil setelah dikurangi jumlah cuti tahunan.
Kemudian untuk cuti sakit, ini juga bagi pegawai yang menjalani cuti sakit, ini nggak ada perubahan juga sebenarnya dari perubahan sebelumnya. Eh, Jika sakit ternyata bisa dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka tidak dipotong tunkinnya untuk paling lama 3 hari. Ya, dan kalau misalkan eh, hari berikutnya ternyata masih sakit, nah itu baru dipotong lagi 1% untuk 2 hari selanjutnya, gitu ya. Tapi ketentuan poin ini bagi yang memang benar-benar dia sakit berat. Jadi memang dari awal memang yang bersangkutan justru sakit karena memang sakit berat atau membutuhkan perawatan atau keadaan kahar itu tidak dilakukan pemotongan. Kemudian untuk cuti sakit lagi bagi pegawai yang menjadi rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap itu diberlakukan pemotongan 0% juga untuk paling lama 25 hari kerja. Nanti selanjutnya itu adalah 2%. Untuk masih di cuti sakit, bagi wanita yang menjalani cuti sakit karena mengalami gugur kandungan, namun tidak menjalani rawat inap, asal ada surat dokternya, itu tidak dipotong tunkinnya juga sampai 20 hari kerja. Nah, nanti jika lebih dari 20 hari kerja, itu baru dikenakan pemotongan sebesar 2%. Masih lagi di cuti sakit bahwa bagi pegawai yang menjalani cuti sakit karena mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya, misalkan mengalami kecelakaan sakit karena kecelakaan kerja, maka tidak ada potongan tunai sebesar 0% untuk paling lama 1 tahun. Nah, 1 tahun 6 bulan. Dan kemudian setelah 1 tahun 6 bulan, yang bersangkutan akan dipotong tunkinnya sebesar 2% sampai dengan uh, masa cuti sakitnya, asalkan ada surat keterangan dokter terkait dengan cuti sakitnya. Jadi dilampirkan cuti sakit surat keterangan dari dokter. Untuk cuti melahirkan, ini kabar gembira buat ibu-ibu yang belum sempat memanfaatkan cuti melahirkan. Kalau yang sudah pernah dipotong ya, mohon maaf, belum rezekinya. Ini diberlakukan apa pemotongan sebesar 0% selama 3 bulan bagi pegawai perempuan yang menjalani cuti melahirkan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga. Kemudian beralih ke cuti alasan penting. Cuti alasan penting ini berlaku untuk dengan alasan satu, orang tua, mertua, istri, suami, anak, saudara kandung, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia. Kemudian yang kedua, mengurus hak dari anggota keluarga yang meninggal dunia atau hak-hak yang waris dan lain-lain, kemudian melangsungkan perkawinan, kemudian pegawai yang mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, itu dapat dilampirkan dengan surat keterangan paling rendah dari ketua RT. Nah, ada lagi cuti alasan penting karena bagi pegawai laki-laki menjalani cuti alasan penting karena mendampingi istri yang melahirkan, baik secara normal maupun operasi sesar. Berapa potongannya? Untuk yang alasan poin A ini dikenakan pengurangan 0% untuk paling lama 5 hari. Nah, untuk selanjutnya 5%. Ini masih sama ya, seperti kalau kami rasa seperti sebelumnya. Nah, untuk yang poin B dilakukan sebesar 0%, paling lama 10 hari kerja, dan sebesar 5% untuk lanjut cuti karena sepenting hari berikutnya. Untuk cuti bersama, ini tentunya sama-sama tidak dilakukan pengurangan kerja. Nah, ini adalah uh, persentase atau persentase pengurangan ketika seorang pegawai itu terlambat dan atau pulang sebelum waktunya. Ini mungkin juga tidak ada diskon dari perkara sebelumnya, tetap sama, di mana jika TL1, kalau sebelumnya TLM ya, kalau kita sekarang nyebutnya TL1, di mana lama keterlambatan 1 menit sampai 30 menit, itu potongannya adalah 0,5 bila tidak mengganti waktu keterlambatan. Ini sama ya, Bapak Ibu sekalian, sampai dengan TL4 lebih dari 91 menit, ini dipotong 1,5. Kemudian untuk pulang kerja sebelum waktunya juga sama, PSW 1 sampai dengan 4, ini potongannya tidak ada diskon dari perkara sebelumnya, dari 0,5 sampai 1,5. Untuk pegawai tidak melakukan rekam kehadiran,
Ini juga masih sama pada saat masuk dan pulang lupa absen ya, gitu Bapak Ibu, itu dikenakan pengurangan tunkin sebesar 1,5 untuk setiap kali kejadian. Ini juga tidak ada diskon. Nah, untuk pengurangan tunkin ini semua secara kumulatif itu maksimal 100%. Jadi tidak mungkin pegawai akan mendapatkan pemotongan sampai 150%, itu tidak mungkin. Nanti maksimal akumulasi itu paling banyak adalah 100%. Nah, ini adalah pasal baru dibandingkan dengan perubahan sebelumnya, di mana ada penambahan tunkin ini berlaku untuk pejabat atau pegawai yang ditetapkan sebagai pelaksana tugas atau PLT dengan jangka waktu menjabat paling singkat 1 bulan kalender dan berlaku kelipatan diberikan tambahan tunjangan kinerja. Untuk itu, ya kriterianya adalah pejabat setingkat yang ditunjuk sebagai PLT itu dia menerima tambahan tunkin sebesar 20% dari tunjangan kinerja pada jabatan yang dirangkapnya. Pejabat pegawai satu tingkat di bawah, jika setingkat ya itu 20%, jika pejabat pegawai itu satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara, maka dia menerima tambahan tunjangan kinerja sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada jabatan definitifnya dengan tunjangan kinerja pada jabatan dirangkapnya. Jadi misalkan yang untuk poin A ini ketika dia setingkat, misalkan Kasubag TU merangkap PLT kasih operasi. Nah, itu dia mendapatkan 20%. Tapi ketika pegawai di bawahnya, misalkan pelaksana, dia menjabat sebagai PLT Kasubag Umum, maka dia akan mendapatkan selisih dari tunjangan kinerja Kasubag Umum dikurangi tunjangan kinerja jabatan yang diduduki saat ini. Ini adalah kriterianya lagi. Misalkan ada jabatan fungsional ahli utama ditunjuk PLT sebagai PLT PIMTI Pratama maupun PIMTI Madya, maka akan mendapatkan 20%. Nah, untuk JF ahli Madya yang ditunjuk sebagai PLT jabatan administrator atau eselon 3, maka dia mendapatkan 20%. Kemudian untuk ahli Madya yang ditunjuk sebagai PLT pimpinan tinggi Pratama, nah ini dia mendapatkan selisihnya karena ini kan setingkat lebih tinggi ya, maka tim di Pratama itu kelas jabatannya berapa, itu dikurangi dengan kelas jabatan ahli madanya, nah selisihnya itulah yang akan menambah besaran tunkin yang bersangkutan dan seterusnya. Sampai terakhir. Dalam hal pegawai atau pejabat ditunjuk sebagai PLT pada lebih dari satu jabatan, maka diberikan salah satu jabatan, misalkan Kasubag Umum menjadi PLT dari 2 jabatan, maka diberikan salah satu saja. Kemudian pelaksanaan pembayaran tambahan tunjangan kerja dan pengenaan pajak penghasilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk pembayaran tunjangan kinerja, tentunya tunjangan kinerja setiap pegawai ini dibayarkan sesuai dengan jabatan dan kelas jabatan setelah memperhitungkan capaian kinerja dan disiplin pegawai. Jadi dibayarkannya berapa itu tetap harus dihitung berdasarkan capaian kinerja dan kedisiplinan tadi yang sudah kami jelaskan di atas. Kemudian pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya. Untuk pajak penghasilannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal pejabat manajerial non manajerial mengalami perubahan jabatan dan atau kelas jabatan, maka penyesuaian tunkinnya dibayar pada bulan berikutnya terhitung sejak surat pernyataan melaksanakan tugas. Bagi pegawai yang pindah tugas pada unit kerja satuan lain, selama tunkinnya belum dibayar satuan kerja yang baru, itu boleh dibayar di satuan kerja asal. Jadi kalau misalkan mutasi, kadang ada yang sudah diputus dari unit lama, di unit baru juga nggak diusul. Itu kasihan ya Bapak Ibu. Jadi mohon bantuannya juga bagi teman-teman yang mungkin mengelola pembayaran tunkin, jika belum dipastikan, kalau belum dilepas dari unit kerja lama, itu diperkenankan atau boleh dibayar di unit kerja baru belum masuk, dia boleh dibayar di unit kerja lama asal tidak ada dobelan atau 2 kali pembayaran. Kemudian untuk CPNS yang diangkat dalam formasi jabatan pelaksana itu dibayarkan 80%, ini sama sesuai dengan kelas jabatan yang diduduki. Kemudian untuk CPNS yang diangkat dalam formasi jabatan fungsional juga sama, dipotong 80%, sampai dengan yang bersangkutan diangkat sebagai PNS dan sekaligus diangkat dalam jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan. Untuk P3K, teman-teman P3K ini diangkat dalam formasi jabatan manajerial maupun
dia langsung dibayar 100% karena untuk P3K ini tidak ada calon, dia langsung menjadi P3K. Mungkin ini juga ada klausa baru dan sedikit ada diskon juga bagi teman-teman yang melaksanakan tugas belajar. Jadi seperti sebelumnya mungkin sudah pernah disampaikan oleh pengelola kepegawaian ya, kami sempat melakukan sosialisasi terkait dengan perka tugas belajar saat itu kepada pengelola kepegawaian, di mana tugas belajar itu ada dua, ada selain tugas belajar mandiri dan tugas belajar beasiswa. Tugas belajar beasiswa itu juga ada dua, yaitu tugas belajar yang dibebas tugaskan dan tugas belajar yang tidak dibebas tugaskan. Tugas belajar bebas tugas itu adalah ketika dia tugas belajar yang dibiayai baik dari Basarnas maupun instansi lain, di mana dia harus diberhentikan dari jabatannya karena memang eh, metode pembelajarannya atau jaraknya itu memang mengharuskan yang bersangkutan untuk dibebaskan dari jabatannya, diberhentikan dari jabatan sementaranya. Kemudian untuk tugas belajar yang tidak dibebas tugaskan ini adalah tugas belajar yang dia mendapatkan beasiswa dari Basarnas maupun dari pihak lain, di mana metode pembelajarannya itu dimungkinkan yang bersangkutan tetap bisa kerja setiap harinya. Lebih seperti itu. Jadi kalau tugas belajar tidak dibebas tugaskan itu mungkin perkuliahannya eh, diakui secara dikti, bisa dilakukan misalkan eh, jarak jauh maupun di luar jam kerja dan ada izinnya, itu berarti boleh diusulkan untuk tugas belajar bebas tugas. Kita masuk di pengurangan tunkin tugas belajar yang dibebas tugaskan dulu ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama, pejabat manajerial. Yang pejabat manajerial ini adalah pejabat yang dulunya kita sebut administrasi ya, yang dimana terdiri dari eselon 3 dan eselon 4 dan pejabat pimpinan tinggi. Nah, ini melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya. Maka eh, jika ada pejabat struktural gitu ya yang diberhentikan dari jabatannya karena dia tugas belajar, maka dia akan mendapatkan tunkin 100% di jabatan pelaksana yaitu kelas 7. Ini bedanya ya, kalau sebelumnya kan lihat dari strata pendidikannya, kalau S2 kelas 6, S3 kelas 7, nah ini agak lain. Nah, kemudian yang kedua, jika pejabat fungsional tugas belajar dia berhentikan dari jabatan fungsionalnya, maka akan diberikan tunkin sebesar 100% dalam jabatan pelaksana kelas jabatannya. Jadi kalau ada jafung keahlian yang dia tugas belajar beasiswa, maka dia akan diturunkan menjadi diberikan tunjangan kinerja di kelas 7 kalau dia keahlian. Kalau teman-teman CF-nya keterampilan, maka dia akan diberikan tunjangan kinerja di kelas 6. Nah, ini untuk pejabat fungsional yang tugas belajar bebas tugas. Untuk pejabat pelaksana yang melaksanakan tugas belajar, dia akan mendapatkan tunkin 100% sesuai dengan kelas jabatan yang dijabat saat ini. Sejak bulan yang bersangkutan masa betul belajar. Karena untuk pelaksana kan memang kelasnya kalau nggak 6, ya 7. Gitu. Jadi dia tetap ada di kelas jabatannya. Meskipun dia melaksanakan tugas belajar penuh atau beasiswa. Kemudian untuk tugas belajar yang versi baru ini, tugas belajar yang tidak dibebas tugaskan dari tugas jabatannya, dia memang diberikan tunkin 100% sesuai dengan kelas jabatan sekarang. Jadi dia tidak diberhentikan dari jabatan fungsionalnya, kalau dia fungsional, dia tidak diberhentikan jabatan manajerialnya ketika dia manajerial, dia tetap dapat tunkin sesuai dengan kelas jabatan yang selama ini jabatannya, namun tetap ada potongan. Dan itu dilihat dari besaran capaian IPK-nya. Jadi ketika per semester itu sudah ada ketika IPK yang bersangkutan di range 3,76 sampai 4, maka dia tidak dipotong tunkinnya. Ketika dia ada di IPK 3,51 sampai 3,75, dia dibayarkan 90%. Ketika IPK-nya 3,01 sampai 3,50 itu dibayarkan 80%, kurang dari 3 dia dipotong 60%. Ini untuk tugas belajar beasiswa yang tidak dibebas tugas. Ada pun beberapa ketentuan peralihan. Nah, ketika tadi kan pejabat pasal yang tentang disiplin agak perbedaan antara Perka 3 dan Perban 4 ini, Perban 3 dan Perban 4 ini, di mana untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebelum Perban ini diundangkan, dilakukan pengurangan mungkin berdasarkan Peraturan Kepala Basarnas nomor PK 5 tahun 2015 sebelumnya. Jadi dari PK 5 ini nanti kalau UKDIS-nya sebelum diundangkannya Perban 4 ini
maka masih berlaku pemotongan tungki sesuai dengan PK 5 2015. Mungkin itu dari kami, Pak Bobi. Kalau jika ingin dilanjutkan ke sesi tanya jawab, dipersilakan. Baik, terima kasih atas paparannya Bu Desti. Baik Bapak Ibu, tadi telah dipaparkan oleh Bu Desti terkait pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian Pertolongan. Sudah cukup komprehensif ya. Tadi penekanannya yaitu sekarang tidak hanya kehadirannya, tapi ada capaian kinerja yang Bapak Ibu, rekan-rekan semua pimpinan yang ada di UPT maupun di kantor pusat diperhatikan untuk capaian kinerjanya, bahwa di situ ada butuh perbaikan, kurang dan sangat kurang, itu akan dikenakan potongan atau tungkin sebesar ada 10%, 15%, lalu 20%. Lalu tadi juga sempat dipaparkan ya terkait penambahan, tidak hanya pengurangan juga ada penambahan. Artinya kalau Bapak Ibu nanti di eh, ditugaskan sebagai pelaksana tugas, tadi sudah disebutkan bahwa kalau ada di bawahnya atau sebagai pelaksana untuk jadi pejabat itu ada selisihnya. Cuman kalau setingkat dia akan mendapatkan sebesar 20%. Baik Bapak Ibu semua rekan-rekan yang ada di UPT, untuk lebih mendalam lagi kita adakan untuk sesi tanya jawab. Untuk awalnya kita persilahkan dua penanya jawab. Dipersilahkan Bapak Ibu rekan-rekan semua. Izin Bapak dari Pak Kapuslat, Pak Anggit, lalu dari Kang Sarnias. Untuk sementara dua dulu ya Bapak Ibu, bersabar. Dipersilakan waktunya Bapak Kapuslat, Bapak Anggit, silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak Bobi? Siap Bapak, kedengaran Bapak. Oke. Terima kasih atas paparannya Bu Desti, narasumber yang nggak pernah berhenti cari narasumber. Adem. Salam adem Bu Desti. Yang terhormat Pak Karo, yang kami hormati rekan-rekan Kepala UPT, teman-teman yang berbahagia, terima kasih, sosialisasinya cukup bermanfaat. Moga-moga targetnya sesuai harapan kita semua. Pertanyaan ada 3. Pertama terkait dengan absensi daftar kehadiran. Kita sudah menggunakan fingerprint, kita sudah menggunakan online dulu zamannya COVID dan sebagainya. Tetapi masih aja ada manipulasi, saya pikir begitu. Kalau boleh usul nanti saya nggak tahu melalui ini atau tidak, atau dapat melalui ini atau melalui biro umum, bahwa untuk mengurangi manipulasi absensi itu, apalagi pakai finger, itu masih cukup besar potensinya. Barangkali nanti ke depan bisa dirubah menggunakan retina ya, retina yang direkam di aplikasi absensi. Jadi retinanya orang per orang pasti akan berbeda dan tidak barangkali lebih kecil lah potensinya untuk memanipulasi itu. Yang kedua, absensi pada saat penugasan. Saya pernah mendampingi Badan Pemeriksa Keuangan Auditor memeriksa di satu tempat. Dia mendapat surat penugasan dan dia masih melakukan absen secara online dan menggunakan mapping posisinya dia sesuai koordinat posisi dia di mana. Misalnya penugasan ke Jonggol, maka tertera koordinat Jonggol. Demikian juga foto kegiatan yang dia lakukan benar-benar dari Jonggol. Barangkali itu bisa diterapkan juga di Basarnas. Tidak sekedar daftar hadir manual atau mungkin tanda tangan, tapi menggunakan absensi online tadi. Itu saya pikir bagus. Diterapkan BPK Sambil sendiri waktu itu. Jadi yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan izin ya. Saya tadi dijelaskan di slide sekian itu bicaranya cuti. Tetapi realitanya kita masih mendapati rekan-rekan yang mengajukan izin 1 hari, izin 2 hari, dan sebagainya. Tolong diperjelas di sini, klausul izin itu masih ada atau tidak. Kalau tidak ada berarti posisinya ada di cuti. Tapi kalau misalnya posisi izin itu ada, izinnya seperti apa? Kemudian berapa kali izin diperbolehkan dalam 1 bulan? Sehingga kita jelas dari sisi penerapan kedisiplinan berlaku untuk semua. Demikian pun saya nanti akan izin ke
pimpinan yang lebih tinggi juga kurang sama akan mematuhi seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kapuslat. Untuk selanjutnya kepada Kantor Nias dipersilahkan untuk pertanyaannya. Dengan siapa Bu? Kantor Nias? Halo, dengan Pak. Tes, izin Pak, saya Anggi dari Kasarias Pak. Siapa Anggit? Siapa Pak? Enggak nyambung. Siapa? Ya, saya Anggi dari Izin Pak, pertanyaannya terkait tugas belajar tadi Pak. Poin yang disampaikan yaitu tugas belajar yang dibebas tugaskan dan tidak dibebas tugaskan. Hanya ingin mengkonfirmasi kembali terkait pemotongan atau pengurangan tunjangan kinerja bagi yang didasari oleh nilai IPK Pak. Itu untuk pegawai yang dibebas tugaskan atau tidak dibebas tugaskan Pak. Karena bahasa di peraturannya itu adalah pegawai yang tugas belajar di itu kan berarti yang dibebas tugaskan, tapi aturannya itu dijelaskan di pasal yang menjelaskan mengenai tidak dibebas tugaskan. Makanya mengkonfirmasi kembali juga untuk pengurangan terkait pengurangan itu untuk pegawai yang dibebas tugaskan atau tidak dibebas tugaskan. Itu aja Pak. Baik. Satu aja ya dari Nias ya. Satu aja Nias. Baik. Tadi ada 3 pertanyaan dari Pak Anggit ya atau Pak Kapuslat mengenai absensi online ya. Memakai retina gitu. Ini hubungannya sebetulnya dengan biro umum ya, atau enggak nanti kita komunikasikan. Lalu yang kedua absen online untuk dihidupkan lagi, artinya apabila ada penugasan-penugasan sehingga tahu posisinya di mana. Lalu yang ketiga dari Bapak Kapsulat terkait izin, apakah masih diperbolehkan atau tidak? Kalau seandainya boleh seperti apa? Ya, untuk yang kedua dari Kang Sarles, untuk yang pertama silakan di eh, itu Bu Desti silakan jawab. Baik, terima kasih Pak Bobi. Mohon izin Pak Anggit. Memang adem Pak di sini, AC-nya maksudnya yang adem Pak. Izin Bapak ingin menjawab terkait dengan absen tadi Pak. Terima kasih banyak atas masukannya. Kebetulan dapat kami laporkan juga beberapa waktu yang lalu kami sudah ada rapat Pak dengan Bapak Sekretaris Utama dan tim Pusdatin. Kemudian kami juga mengundang dari Biro Perencanaan Keuangan. Memang di dalam pembahasan tersebut Pak Sestama berkeinginan bahwa absen itu bisa langsung masuk dari mesin Finger ke aplikasi pembayaran tunjangan kinerja kurang lebih seperti itu. Nah, dapat kami laporkan juga kami tahun kemarin didampingi dari kantor SAR Bandung juga sudah melaksanakan benchmark Pak ke BKD Pemprov Jabar. Di sana mereka menggunakan aplikasi namanya Kimop. Mungkin nanti ada kalau ada keluarga yang apa bekerja di daerah Jawa Barat bisa dilihat bahwa memang di dalam aplikasi tersebut itu aplikasi online-nya itu absen itu berbagi pakai. Jadi misalkan Basarnas nanti ingin manfaatkan boleh di dalam aplikasi tersebut memang agak canggih ya bisa jika dibandingkan dengan eh, mungkin mereka sudah pernah mengalami hal yang pernah dialami Basarnas sekian kali, mereka sudah ada pembaruan. Jadi di sana itu bisa disetting seperti Bapak tadi sampaikan ketika perjalanan dinas itu memang titik lokasinya harus sesuai dengan titik lokasi sprint tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika ada pegawai yang dalam tanda kutip butuh pengawasan pimpinan, itu juga titik absennya tidak lagi di lobi atau pintu masuk, bahkan bisa disetting di depan ruang pimpinannya. Misalkan ada teman-teman pegawai yang mungkin agak butuh pendampingan atau pengawasan khusus, itu titik absennya benar-benar di pintu masuk ruang kasih opnya gitu. Itu bisa. Jadi memang kalau itu lihat dia ketemu dengan kasih op terus siapa saya hadir itu dia baru bisa absen, itu titiknya juga bisa seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang memang butuh pengawasan khusus itu bisa ditentukan titik-titik lokasi mana yang disepakati untuk dia bisa merekam daftar hadir. Jadi tidak bisa lagi, mohon maaf, menggunakan spek GPS dan lain-lain itu mereka sudah tidak bisa. Itu rencana kami memang arahnya ke sana Pak, sudah menjadi pembahasan juga kemarin dengan pimpinan untuk memanfaatkan aplikasi berbagi pakai dari Pemprov Jabar. Mohon doa dan dukungannya saja. Kemudian untuk izin Bapak, untuk izin ini
memang di dalam PKBKN tentang cuti ini tidak ada istilah izin, Pak. Di mana kalau peraturan cuti sebelumnya izin kan minimal, maaf, cuti kan minimal 3 hari ya, Pak. Tapi di aturan perban cuti tersebut tidak ada 1 hari pun juga sudah bisa dikategorikan sebagai cuti. Jadi memang kalau ada pegawai yang berhalangan, misalkan dia berhalangan sakit, sebaiknya cuti sakit. Kalau misalkan berhalangan karena kebutuhan kepentingan keluarga bisa cuti tahunan. Kalau tadi melahirkan, cuti melahirkan, ketika ibadah bisa cuti besar atau cuti lainnya seperti itu. Nah, mungkin bisa dimanfaatkan. Kalau izin tidak ada, Pak. Memang di Perban 5 2015 ada ya, Pak, pegawai yang cuti dipotong 5% gitu. Tapi kalau di sekarang tidak ada. Kalau dulu ada, Pak, di Perkalima, tapi kalau di sini tidak ada karena kami juga menyesuaikan dengan aturan cuti, mama izin itu tidak ada. Kemudian untuk yang di NIAS, memang kemarin ya, mohon maaf, jadi ketika kita publish di JDIH untuk aturan tunjangan ini, kami ada kesalahan atau kecolongan satu kalimat di kalimat tidak. Harusnya bintang itu tidak bebas tugaskan, tapi kalau saat itu kami langsung koordinasi dengan Biro Hukum kerjasama untuk melakukan revisi terhadap Perban 4 ini dan se- sepertinya nanti mungkin bisa dibantu teman-teman hukum, sepertinya sudah diperbarui di JDIH untuk kalimat tidak. Jadi untuk kami ulangi lagi bahwa eh, perka yang IPK ini hanya berlaku untuk eh, tugas belajar yang tidak dibebas tugaskan. Untuk tugas belajar yang beasiswa yang bebas tugas itu dia tidak ada pemotongan tunkin berdasarkan capaian IPK, tapi hanya pemberian kelas jabatan sesuai dengan jabatan yang diduduki saat ini. Atau begitu, seperti itu. Izin, apa ada Baik, yang ingin ditanggapi? Baik, terima kasih atas penjelasannya Bu Desi. Cukup jelas ya tadi pertanyaan dari Pak Kapuslat. Tapi tadi terkait mengenai absensi memakai retina mungkin bisa didengar dengan rekan unit kerja di Biro Umum yang mungkin di sini ada Pak Kris mungkin atau enggak nanti kami koordinasikan lebih lanjut apakah bisa dipakai retina atau tidak. Eh, sudah cukup jelas ya Pak Kapuslat maupun dari Kansarnias terkait pertanyaan tadi yang sudah dijawab dengan Bu Desti. Baik, cukup ya. Baik, untuk selanjutnya eh di sini ada kantor SAR Makassar dan kantor SAR Surabaya. Dua dulu yang untuk pertanyaannya. Untuk dipersilakan, silakan kantor SAR Makassar. Sini. Mohon ini suara bagus. Bagus Pak, silakan Pak. Terima kasih yang terhormat Pak Karo, yang kami hormati Pak Kapuslat dan seluruh peserta Zoom. Yang pertama, eh, terkait juga tadi dengan yang absen yang lebih baik, terkait dengan manipulasi, ya mudah-mudahan Basarnas bisa lebih baik di dalam hal penyajian fasilitas untuk absen yang bisa lebih real dan bisa lebih dipertanggungjawabkan. Yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, di pasal 25 tertera tentang cuti besar. Di sini disebutkan ibadah haji potongannya 0%. Nah, kalau yang sering ini adalah ibadah umroh juga. Nah, apakah ibadah haji ini dipersamakan dengan umroh, apakah dipersamakan dengan cuti ibadah haji? Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kasubag ya, Bapak Bustanil ya. Untuk selanjutnya, kantor SAR Surabaya dipersilakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bobi, suara bisa diterima bagus, Pak Bobi? Baik, terima dengan baik Pak. Dikerasin sedikit Pak suaranya Pak. Oke, baik. Yang terhormat Pak Kepala Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Pak Kapuslat yang dihormati, dan seluruh peserta Zoom yang berbahagia. Eh, ada dua pertanyaan yang mungkin akan kami sampaikan Pak Bobi ke narasumber Bu Desti. Yang pertama, ini terkait, mohon maaf ini kaitannya dengan masalah kewanitaan, tapi mungkin perlu dipertanyakan. Jadi setiap bulan wanita ini kan pasti ada tamunya Pak ya. Nah, kadangkala ada kondisi wanita ini yang eh, ketika datang tamunya ini posisinya memang betul-betul tidak bisa dipakai untuk bekerja gitu ya. Nah, secara perizinannya
ya kadang-kala ini suka minta izin saja karena juga tidak periksa ke dokter. Nah, ini mungkin bisa sampai 2 hari, ini bisa sampai 3 hari. Nah, ini statusnya seperti apa? Apakah harus mengambil cuti sakit atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, ya terkait dengan masalah tunjangan kinerja. Tadi ada dijelaskan beberapa contoh kaitannya dengan eh, apa pemberian pemberian tunjangan kinerja kepada jabatan yang digantikan. Nah, ini ada case-nya seperti ini, Bu Desti. Seorang kepala seksi, ya kan, dengan grade 9. Ya. Nah, ini diberikan tanggung jawab ataupun ditugaskan sebagai PPK yang notabene ya di PPK ini adalah PKAPBN itu grade-nya adalah 10. Nah, apakah ini juga dapat mendapatkan selisihnya atau seperti apa? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zainal dari kantor SAR Surabaya. Tadi ada dua kantor SAR ya, Makassar dan Surabaya ya. Tadi pertanyaan dari kantor SAR Makassar mengenai absen untuk lebih baik hampir sama dengan Pak Anggit ya atau Bapak Kapuslat. Lalu untuk cuti besar apakah sama dengan umroh gitu ya. Lalu ada dari Surabaya terkait yang pertama terkait wanita ya, haid apa datang bulan ya, artinya apakah bisa jadi selisih sakit atau tidak. Terakhir terkait grade Tunkin yang sebagai pejabat fungsional lebih tinggi daripada pejabat struktural. Baik kepada Bu Desti terkait eh, dua kantor SAR pertanyaan dua kali dari kantor SAR Makassar dan Surabaya dengan masing-masing sama dua pertanyaan. Dipersilakan Bu Desti. Baik, terima kasih Pak Bobi, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak, izin kami jawab dulu dari Makassar ya Pak. Ya, Alhamdulillah ya kami juga tetap berupaya lebih baik ya untuk kehadiran ini. Semoga bisa lebih objektif dan meminimalisir manipulasi kurang lebih seperti itu ya. Namun kami baik lagi bahwa tunjangan kerja ini sebenarnya kalau lebih titik berat ke kehadiran masuk aja enggak, apalagi bekerja kadang-kadang seperti itu ya. Nah, untuk cuti umroh ini sama, dapat mengambil cuti besar dan perlakuannya sama ketika cuti haji, gitu Pak. Untuk yang dari Surabaya izin Bapak, untuk yang wanita yang mengalami sakit pada saat, mohon maaf, datang bulan itu bisa mengambil cuti sakit. Untuk surat keterangan izinnya itu bisa diberikan maksimal 3 hari kan Pak setelah yang bersangkutan masuk dulu, itu nanti bisa dilaporkan ke atasan langsungnya. Kemudian untuk penambahan tungkin, mohon maaf Pak, ini memang untuk penambahan tungkin ini prosesnya tuh panjang Pak. Jadi kami itu harus bersurat ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan izin prinsip dulu dari Kementerian Menteri Keuangan terkait penambahan, dan memang penambahan ini berlaku untuk hanya pegawai yang diberikan tugas sebagai pelaksana tugas atau PLT, Pak. Kalau untuk yang tadi kasus seperti Bapak sampaikan, jika dia eselon pejabat kasih yang mendapatkan grade 9, sedangkan PPK itu CF APK PPN ahli muda grade 10 itu tidak diberikan kelebihan mungkin Pak. Tapi kan biasanya mohon maaf sepertinya ada honor pengelola anggaran ya Pak ya. Nah, kalau misalkan dia Jafung, dia kan hanya mendapatkan 40% tuh Pak. Tapi kalau bukan Jafung, saya kira lebih besar honor pengelola anggarannya. Itu mungkin Pak izin. Baik, terima kasih Bu Desti atas jawabannya. Cukup jelas ya dari kantor SAR Makassar maupun di kantor SAR Surabaya. Cukup jelas ya. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan selanjutnya silahkan ada dua kantor SAR yaitu dari kantor cek 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 1 2 3 3 2 Suaranya cek. Oh iya Pak, kami ulangi lagi Pak, kalau untuk cuti sakit saya tadi kan penjelasannya ya Pak, putus-putus. Untuk cuti sakit, untuk pegawai itu untuk pegawai yang mengalami sakit ketika datang bulan boleh mengambil cuti sakit Pak. Nanti untuk pelaporan atau izinnya itu bisa dilaporkan maksimal 3 hari gitu Pak. Nah untuk kemudian untuk untuk penambahan tunjangan kinerja itu memang hanya untuk pelaksana tugas Pak. Dan itu pun juga kami harus mendapatkan izin prinsip dulu dari Kementerian Keuangan untuk approval izin bahwa PLT ini dapat penambahan tunkin seperti itu Pak. Jadi kalau untuk yang kasih dituliskan sebagai PPK itu mohon maaf belum mendapatkan kelebihan tunjangan kinerja, dan setahu kami sudah ada honor pengelola keuangan ya Pak untuk PPK, PPSPM dan lain-lain itu. Bahkan kecuali yang memang dia Jafung APK PBN ahli muda, ketika dia menjadi PPK itu honor atau apa
honor pengelola anggarannya hanya mendapatkan kalau tidak salah progresi sekitar 40%. Tapi kalau bukan JF biasanya kan bisa mendapatkan lebih besar. Dapat diterima, Pak? Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ya, Desti. baik, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Kantor SAR Makassar dan Surabaya. Terima kasih juga dengan Bu Desti. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Kantor SAR Manokwari dan Palangkaraya. Untuk yang pertama kepada Kantor SAR Manokwari, dipersilahkan. Terima kasih Pak Bobi. Kami dari kantor SAR Manokwari mau menanyakan perihal pemotongan tunjangan kinerja bagi pimpinan UPT jika ada pegawainya yang tidak membuat EKIN. Itu 10%. Apakah itu berlaku untuk satu kantor? Maksudnya memang 10%. Entah hanya satu atau dua atau tiga ataukah itu dihitung per pegawai? Kemudian yang kedua, tadi ada pemotongan juga untuk pimpinan 5% jika ada anggotanya yang tidak melaporkan kinerja. Sementara kan kita tahu laporan EKIN itu kan batas waktunya kan ada waktunya yang tentu kan dari BKN. Apakah sampai triwulan berikutnya itu akan tetap berlaku 5% ataukah sama dengan yang tadi hanya 10% untuk satu bulan berikutnya. Jadi yang 5% tadi ini apakah sampai aplikasi di e-kinerjanya dibuka atau bagaimana? Kemudian untuk pemotongan bagi rekan-rekan yang predikat kinerjanya butuh perbaikan kurang dan sangat kurang. Apakah itu yang diperhitungkan itu adalah yang dilaporkan di sebaran predikat ataukah yang ada di Ekin? Karena kalau di Ekin kan itu predikat kinerja hanya tiga. Di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi. Adapun tempatnya yang butuh perbaikan, kurang sangat kurang, itu adalah di sebaran predikat. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Matan dari Manokwari. Bu Matan. Selanjutnya dari Kantor SAR Palangkaraya ya Pak tadi Pak ya. Kantor SAR Palangkaraya dipersilahkan waktu dan tempatnya. Cek modulasi, mohon izin Pak. Baik, Bapak bisa baik, dengar Pak? baik Pak. Baik terdengar cukup baik Pak. 55 Bapak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Moderator, mohon izin pimpinan, mohon izin Bu Desti. Perkenalkan nama saya Ali Kamar dari RB 305 KPP Palangkaraya. Mohon izin Ibu Desti, saya ingin minta penjelasan terkait dengan pelaksana tugas yang kemudian jika dia menduduki sebuah jabatan akan mendapatkan 20% dari besaran tunjangan kinerja. Apakah ini kemudian berlaku juga kepada ABK kapal, umpamanya jabatan jurumudi kemudian mendapatkan pelaksana tugas sebagai nahkoda atau KKM. Apakah ini kemudian juga berlaku buat jabatan pelaksana yang ada di kapal? Mungkin itu aja Bu Desti. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Ali ya terkait dengan pelaksana tugas apakah bisa diterapkan juga di pelaksana ya seperti nakoda. Dan tadi yang dari Manokwari terkait apa namanya potongan dari capaian kinerjanya ya. Terus terkait ada lagi yang berkinerja apakah nanti untuk bulan berikutnya atau tidak. Dipersilakan untuk Bu Desti. Baik, Pak Boy, terima kasih. Saya jadi share screen lagi ya. Jadi untuk kami ulangi lagi, mohon izin Bu. Untuk pemotongan tunjangan kinerja itu bagi kepala UPT itu besarannya bukan 5% Bu, bukan 10% izin.
Jadi untuk keterlambatan pengurangan ini jika terdapat pegawai yang tidak melakukan, misalkan dalam satu kantor Manowari, misalkan pegawainya ada 50 dan ada satu aja yang tidak melaporkan kinerja ini, maka nanti pimpinan unit kerja ini akan dikenakan pemotongan sebesar 5% sampai satu orang ini nyusun. Kurang lebih seperti itu ya, Bu. Nah, ini hanya berlaku ini aja, Bu, untuk pimpinan. Nggak ada potongan lain selain ini. Kalau si pegawainya yang nggak menyusun tadi, dia kena potong, Bu, yang atas 20%. Gitu. Ya, kemudian untuk capaian yang butuh perbaikan ini ada loh, Bu, di kinerja. Saya buka ya. Lihat, Pak. Nah, ini di sini di kinerja itu tidak hanya di atas ekspektasi, di bawah ekspektasi aja ya. Jadi yang dipakai potongan itu bukan yang di laporan sebaran. Kenapa bukan di laporan sebaran? Terkadang Bapak Ibu pimpinan unit kerja itu melaporkan sebaran ke kami, tapi pada kenyataannya yang bersangkutan tetap nggak nyusun di Ekin. Jadi kami pemotongan ini tidak berdasarkan laporan sebaran, namun kami juga akan cross check dengan kinerjanya. Tapi ada kasus ketika yang bersangkutan memang pindah ya, dia pindah, sudah dihubungi nggak bisa, nyusun Ekin juga enggak, dan mereka tidak ada itikat baik dan sebagainya, sudah ada pembinaan, nah ini dikecualikan, tidak akan ada pemotongan karena memang mutlak ini yang bersangkutan memang ingin, kayaknya saya rasa sudah pasrah untuk diberhentikan dari eh, jadi pegawai ya, Bu, seperti itu. Nah itu mungkin beda pengecualian. Tapi kalau untuk sebagai dasar pemotongan tunkin nanti, ini ada di sini, Bu. Ini sangat baik. Ini predikatnya. Ini predikat di triwulan 4 sangat baik. Di atas ini adalah eh, rating hasil kerja untuk kinerja, yang tengah ada rating hasil kerja untuk perilaku. Nah, yang sangat baik itu adalah predikat kinerja yang bersangkutan diterpredik itu, dan istimewa itu adalah kinerja organisasinya. Nah, keterangan belum final ini yang sekarang terkadang menjadi polemik ya, atau menjadi isu di teman-teman ini kenapa? Nah, sebelahnya belum final ini adalah belum, kami dari admin kinerja belum mengklik final. Ketika kami mengklik final, maka aplikasi itu secara otomatis akan kekunci seluruhnya dan tidak mungkin ada eh, bisa diakses lagi untuk periode tersebut. Jadi untuk klik belum final ini berarti kami dari Biro Kepegawaian sedang melakukan verifikasi. Misalkan di dalam Ekin itu ada keterangan, misalkan UPT Manowari jumlah pegawai berapa, yang nyusun berapa. Nah, ketika itu belum balance, kami belum klik final gitu, Bu. Jadi ketika sudah balance, sudah ketahuan yang semua melapor, ada yang nggak melapor karena ini, pemotongan sudah jalan, baru nanti kami klik final itu hijau. Tapi abaikan keterangan belum final ini karena tanpa belum final pun teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah bisa kirim ke SISN. Jadi nanti jangan lupa Bapak Ibu teman-teman semuanya ketika sudah nilai SKP-nya segera kirim ke SISN agar nilai predikat kinerjanya bisa langsung link ke aplikasi SISN karena akan digunakan sebagai dasar untuk layanan kepegawaian lain, misalkan kenaikan pangkat, pencantuman gelar, pengusulan pensiun, dan lain-lain itu adalah salah satu indikatornya adalah dari capaian kinerja. Kemudian untuk pertanyaan dari Palangkaraya itu hampir sama sepertinya ya Bapak Ibu. Bapak dari Surabaya tadi. Jadi untuk PR penambahan tunki ini hanya berlaku untuk pelaksana tugas. Di dalam ada sebenarnya peraturan BKN tentang penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian PLT PLH kalau biasa kita lazimnya menyebutnya itu hanya untuk penugasan di jabatan struktural yang kosong. Jadi jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pimpinan tinggi yang kosong, itu biasanya untuk mengisi kekosongan ketika belum ada pelantikan, itu akan ditunjuk pelaksana tugas. Nah, pelaksana tugas inilah yang nanti akan mendapatkan kelebihan atau penambahan tunkin. Tapi untuk yang penugasan tambahan seperti ABK, misalkan jurumudi, ditugaskan apa yang lain lebih tinggi, itu belum dapat penambahan tunkin. Gitu ya Pak. Mungkin nanti dapatnya adalah bisa dilakukan dengan pertimbangan untuk pemberian kinerja lebih baik dibandingkan dengan teman-teman yang tidak mendapatkan penugasan khusus. Mungkin seperti itu. Baik, baik Bapak Ibu semua. Untuk pertanyaan-pertanyaan tadi yang dari RB 305 yang ada di Palangkaraya cukup jelas ya, bersama dengan pertanyaan sebelumnya bahwa untuk jabatan struktural saja untuk mendapatkan
tambahan tunjangan kinerja sebagai PLT. Dan dari Manokwari juga tadi terkait capaian kinerja sudah dijelaskan cukup jelas, yaitu untuk pimpinan bahwa akan terkena 5% apabila ada salah satu pegawai yang tidak atau enggak memang benar-benar memang sudah pasrah untuk dikeluarkan, berarti nanti tidak terkena. Untuk selanjutnya dari Yasmin, Bu Yasmin dari kantor pusat. Ini Makassar tanya lagi ya, Makassar. Oke. Makassar nanti dulu ya Pak ya. Nanti setelah dari Kansar Palu saya barengkan dengan Kansar Tarakan ya Pak ya. Untuk pertama saya persilahkan untuk Bu Yasmin dulu pertanyaannya. Silakan Bu Yasmin. Baik, terima kasih Pak Bobi atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin bertanya, tadi sudah ditanyakan oleh Kansar Surabaya terkait sakit haid PMS itu dalam 1 bulan diberikan cuti maksimal 3 hari. Yang namanya haid itu kan setiap bulan tuh Pak. Bagaimana tuh maksimal selama setahun itu maksimal berapa bisa mengambil cuti sakit? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yasmin. Masih sekitar terkait dengan datang bulan wanita. Untuk selanjutnya kepada kantor SAR Palu. Pada kantor SAR Palu dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Bobi. Izin bertanya, Silakan. kami kan ada pegawai mutasi TMT 1 Desember. Terus TMT 1 Januari, dia SK penurunan pangkat selama 1 tahun, Pak. Terus untuk penilaian SKP-nya butuh perbaikan. Iya, butuh perbaikan. Yang bersangkutan sampai sekarang belum hadir, belum datang. Mohon arahannya untuk pengurangan tunkinnya, Pak. Bu Desti, kalau bisa dijelaskan. Yang bersangkutan juga, Pak, izin yang bersangkutan juga tidak membuat SKP, Pak. Ya, terima kasih, Pak Bobi. Baik, dari mana nih Palu? Namanya siapa? Ami, Pak. Baik, terima kasih Bu Ami dan rekan-rekan semua yang ada di Palu ini. Ini kayaknya sakitnya komprehensif ya, Pak. Sudah mutasi, turun pangkat, lalu tidak SKP-nya butuh perbaikan, lalu belum hadir sampai sekarang ini. Eh, baik Bu Desti mungkin bisa dijawab. Tadi ada pertanyaan dari Bu Yasmin dan dari kantor SAR Palu. Ini terkait mungkin terkait hukdis kaitannya dengan Tunkin. Lalu apa namanya ada masih tentang cuti sakit ini dari Bu Yasmin. Dipersilakan Bu Desti. Baik, terima kasih Pak Bobi. Izin saya share screen kembali ya. Izin Bu Yasmin, untuk cuti sakit ini bukan maksimal 3 hari ya. Yang maksimal 3 hari adalah tidak dipotong 0%-nya gitu. Kalau misalkan dia cuti sakitnya ngambilnya 5 hari, berarti 3 hari dia tidak dipotong, 2 harinya dia dipotong. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian untuk lamanya cuti sakit, yaitu nanti bisa ya diberikan sesuai dengan surat dokternya. Jadi memang misalkan dia cuti haid pun juga kita misalkan nyeri haid itu bisa kita bisa tetap harus melampirkan surat keterangan ya dari dokter gitu. Misalkan kita di kantor pusat kan kita ada poli ya, mungkin itu bisa eh, nanti ketika sudah selesai sakitnya, nanti kita bisa ke poli atau pada saat studi sakit itu ternyata bisa ke poli dekat rumahnya dan poli pusat kesehatan lainnya, itu bisa nanti menyesuaikan. Tapi tetap harus ada keterangannya ya, jangan sampai nanti mohon maaf apa kita juga atasan langsung mungkin kadang ini sakit beneran apa enggak. Jadi biar ternyata datanya valid tetap harus ada izin. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Palu terkait dengan eh, potongan tunkin. Jadi yang bersangkutan itu sebenarnya kena
sudah jelas terkena pasal yang ini. Pegawai tidak membuat laporan kinerja, berarti yang bersangkutan tidak membuat tunkin kan, berarti kena potongan 20%. Karena memang dia tidak menyusun ikinnya, itu ya Mbak ya. Berarti dia sudah jelas dia diberikan tunjangan 20%. Nah nanti kalau saya rasa butuh perbaikan aja nggak cukup ya. Bisa lebih ke predikat lainnya ya, karena memang dia tidak ada apa itikat baik untuk melapor ke atasan langsungnya. Mungkin nanti bisa dilakukan pemanggilan lagi untuk selanjutnya diproses hukuman disiplin untuk dijatuhi hukuman disiplin lebih berat dari hukuman disiplin yang saat ini diterima yang bersangkutan. Mungkin itu dari kami Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Desi terkait cuti sakit dan terkait tadi ada pegawai yang belum masuk sampai dengan sekarang. Untuk selanjutnya dari kantor SAR Tarakan dan kantor SAR Medan. Untuk yang awal kita persilakan untuk dari kantor SAR Tarakan. Dipersilakan dari kantor SAR Tarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Pagi, menjelang siang, mohon izin Bapak Karo Pegawaian dan Bapak Pusat dan Bapak seluruh kepala UPT di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mukhtar. Saya Ketua Umum di KPP Tarakan. Mohon izin bertanya terkait tentang cuti sakit. Cuti sakit di poin B itu menyatakan bahwa di atas 25 hari untuk rawat inap itu diberikan potongan sebesar 2% per harinya. Sedangkan di poin E itu ada pengecualian bagi cuti untuk sakit berat itu tidak dikenakan pemotongan. Mohon pencerahan untuk klasifikasi terkait penyakit berat, karena jangan sampai nanti kita dengan anggota nanti ada debat terkait klasifikasi untuk sakit berat, karena di poin B diberikan potongan sedangkan di poin E itu dikecualikan. Mungkin itu saja pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhtar dari kantor SAR Tarakan terkait cuti sakit. Untuk selanjutnya dari kantor SAR Medan. Kantor SAR Medan dipersilakan. Dengan siapa Pak? Izin. Terima kasih Pak Bobi. Izin kami dari kantor SAR Medan, Kasubda Medan mau bertanya sesuatu hal terkait dengan Indonesia. Terdengar jelas Pak Bobi? Terdengar dengan cukup baik Pak, 5/5 Pak. Baik. Mengenai kinerja, peraturan ini kan kami yakini untuk memberikan dampak positif pada kinerja kita masing-masing. Jadi kami melihat bahwa pengawasan pelaksanaan kinerja setiap harinya itu diserahkan setiap UPT, dan masing-masing UPT memiliki strategi supaya bisa terlaksana sesuai dengan capaian organisasi. Kita ini kan ada beberapa pos dan kapal jauh dari kita, Pak. Apakah ada strategi yang kita sudah putuskan di pusat supaya seragam pengawasan harian kinerja setiap pegawai sehingga kualitas yang kita harapkan itu bisa tercapai? Tentu tadi sudah banyak batasan-batasan yang sudah ditanyakan dari teman-teman se-Indonesia supaya terjaga. Namun keseragaman yang kita gunakan sehingga tidak ada yang satu menonjol dan satu tidak dalam pengawasan setiap hari. Seperti kami coba laksanakan setiap pegawai mengirimkan eviden kerja setiap hari. Apa saja yang dikerjakan mulai dari jam 8 sampai jam 16.30. Kenapa foto-foto eviden yang bisa dipertanggungjawabkan? Takutnya hal itu nanti di sana tegas, di sini tidak. Itu yang kami khawatirkan supaya keseragaman. Mohon petunjuk terkait dengan kinerja yang kami sampaikan tadi. Terima kasih Pak Bobi dan Bu Desti.
Terima kasih dari kantor SAR Medan Pak Torang ya, Pak Torang atas pertanyaannya terkait strategi-strategi capaian kinerja sehingga dapat dicapai di unit kerjanya masing-masing. Baik, eh, kepada Bu Desti dipersilakan. Tadi ada dua pertanyaan dari kantor SAR Tarakan dan kantor SAR Medan. Tadi dari kantor SAR Tarakan terkait klasifikasi sakit berat. Dipersilakan Bu Desti. Baik, terima kasih Pak Bobi atas pertanyaannya. Kami izin share screen lagi ya. Untuk ciri sakit ini ada dua memang pembagiannya Pak. Jadi yang pertama ini itu berlaku bahwa dia sakit, kemudian tidak ada rawat inap. Jadi dia sakit lebih dari eh, 3 hari ya kan. Kemudian ternyata dia sakit karena sakit sedangkan membutuhkan kayak terapi-terapi khusus. Nah, yang menyatakan berat atau enggaknya itu bukan kita, Pak, tapi nanti dari surat dokternya. Jadi dari surat dokter itu yang dilampirkan itu, apakah biasanya kalau cuti sakit ini ada ketentuannya nanti Pak lebih detail lagi di per KBKN tentang cuti, di mana nanti di situ siapakah yang bisa menyatakan ini cuti berat dalam keadaan sakit ini biasanya dokter pemerintah yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan gitu kalau nggak salah. Jadi nanti kita beralihnya ke perbantu cuti ya Pak. Jadi itu sudah ada yang menyatakan gitu atau sakit beratnya ini karena keadaan bencana dan lain-lain. Nah, itu sudah ada dan di mana dia tidak memerlukan proses untuk rawat inap. Sedangkan pasal di bawahnya ini sudah jelas Pak bagi pegawai yang menjalani cuti sakit dengan rawat inap. Ya, mungkin dia harus dirawat inap yang di mana dia paling lama 25 hari gitu. Dirawat inap. Nanti setelahnya baru dia dipotong 2%. Tapi setelahnya ketika dia yang bersangkutan rawat inap kan pasti ada surat keterangan sakit dari rumah sakit kan Pak ketuk dirawat. Kalau sekarang misalkan yang bersangkutan masuk sudah keluar dari rumah sakit terus jatuhnya bukan rawat inap berarti nanti pasal yang ini berlaku gitu Pak. Jadi itu sebenarnya saling terkait. Jadi seperti itu. Untuk pertanyaan dari Medan terkait dengan pemantauan kinerja ini eh, untuk seragaman ini kami kurang mohon maaf sedikit ini ya mungkin nanti Bapak Ibu lain ada yang bisa menambahkan belum begitu paham maksudnya bagaimana Pak tapi izin nanti mungkin coba kami jawab. Jadi untuk pemantauan kinerja ini sebenarnya adalah seni dari manajemen dari masing-masing pimpinan ya apakah dapat menggunakan strategi dialog kinerja ketika pemantauan kinerja di dalam PP 30 itu kan sudah dilakukan secara periodik ya Pak ketika triwulan 1 ternyata kok capaiannya tidak tercapai targetnya, misalnya Bapak ekspektasinya pengennya A, dia baru A kurang seperempat gitu. Nah itu kira-kira dilakukan dialog apa yang menjadi kendala, terus kemudian kita harus strateginya apa, oh biar nanti ketika 1 bulan bisa tercapai A itu. Itu kan sebenarnya seni dalam melakukan pemantauan kinerja. Sebenarnya di situ sudah ada cara pemantauannya, Pak, dengan dilakukan periodik ketika triwulan, berarti 3 bulan, setiap bulan pemantauannya atau bagaimana. Selain itu, kalau tidak salah, mungkin Bapak, Ibu, teman-teman semuanya yang kemarin ikut sosialisasi dari Direktorat Bina Tenaga sudah disampaikan juga oleh para narasumber di sana bahwa untuk jabatan Paranata Pencarian Pertolongan itu Direktorat Bina Tenaga akan menerbitkan IKI mandatori, indikator kinerja individu mandatori ya Pak. Salah satu aspeknya misalkan indeks massa tubuh, hasil uji periodik, itu nanti di sana dari Direktorat Bina Tenaga akan mengatur ketika mungkin nanti hasil uji periodiknya tidak tercapai target atau bagaimana nanti itu berarti SKP-nya harusnya butuh perbaikan, tidak boleh baik misalkan ini contoh ya seperti itu. Jadi nanti itu indikator kinerja individu itu khusus untuk jabatan yang dibina oleh Basarnas nanti akan disusun oleh Direktorat Bina eh, Tenaga. Nah, kalau untuk CF lain suka seperti analis anggaran, analis APK, APBN maupun PKBBN yang binaan Kementerian Keuangan itu sebenarnya sudah ada guidance-nya, Pak. Sudah ada indikator kinerja individu mandatori di mana kalau misalkan tercapai itu jika indikator ini terpenuhi sekian persen, indikator ini levelnya sekian, itu sudah ada. Nah, itu mungkin bisa eh, jadi patokan atau alat ukur atasan langsung dari PKPBN ini biasanya Kasubag Umum ya maupun atau kepala kantor untuk kelas B. Nah, itu bisa menggunakan peraturan atau SE dari Kementerian Keuangan terkait dengan IKI mandatorinya. Kurang lebih seperti itu Pak kalau untuk jabatan teknis Basarnas nanti bisa koordinasi dengan Direktorat Bina Tenaga. Setahu kami kemarin sempat sekilas sudah disampaikan ketika sosialisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu. Jadi cukup jelas ya Pak
orang dari kantor SAR Medan terkait pemantauan capaian kinerja dari masing-masing pegawai. Diharapkan memang di situ ada seni dalam memimpin terkait eh, pegawainya yang di bawahnya. Untuk selanjutnya, ya, pertanyaan selanjutnya, tadi dari Makassar jadi Pak. Ini ada dua nih nanti nih kalau misalnya Makassar jadi dari Puslat SDM, Basarnas, ada apa nih Mas? Baik, Satu skill terima lagi. kasih. Silakan dari Puslat, silakan. Baik, terima kasih Pak Bobi. Mohon izin Pak Karo, Kepegawaian dan Pak Kapus. Ini mungkin belum pernah ditanyakan ya terkait dengan pelaksanaan apel pagi ya. Karena apel pagi itu dilaksanakan sebelum jam 7:30. Sedangkan di dalam absen itu dia 7:30 rutin mengabsen pagi. Sedangkan dia tidak mengikuti absen pagi, apel pagi. Itu apakah di dalam pemotongan tunkin itu bagaimana jika dia tidak sama sekali mengikuti apel pagi? Seperti itu. Karena memang di kita kan ada yang namanya apel pagi ya, yang setiap pegawai itu Kan tinggal nih. Ini udah seringkali diisi. Dulu nggak. Aduh, cakep kagak. Bocor. Dari Japura. Lanjut Pak Danu. Lanjut. Nah, untuk apel pagi itu bagaimana ya kan? Seringkali kan memang kita memang dituntut untuk menghadiri untuk melaksanakan apel pagi ya di kantor pusat. Lalu yang selanjutnya itu terkait dengan cuti kan tidak ada izin tadi dibilang ya, adanya cuti sakit, cuti tahunan, terus ada cuti besar, ya kan? Cuti alasan penting, cuti mendampingi melahirkan ataupun cuti melahirkan kan. Di sini mungkin ada kawan kita ya yang punya istri siri ataupun istri kedua ya, sedangkan anaknya itu udah 3 ya, ataupun yang anak yang keempat itu dari istri siri, apakah itu dianggap anak pertama itu Pak Abu? Seperti itu Pak Bobi, ya kan, mendampingi istri yang lain gitu. Mungkin itu aja Pak Bobi. Baik. Terima kasih Pak Danu dari Puslat ya. Tadi ada 2 pertanyaan nih mengenai apel pagi dan cuti ya. Tadi pertanyaannya ya dari yang sah ya Pak ya, dari yang sah gitu ya. Dipersilakan untuk Bu Desti ada 2 pertanyaan tadi dari Pusat terkait apel dan cuti Pak. Baik, terima kasih Pak Danu dari Puslat atas pertanyaannya. Yang pertama terkait apel. Memang di dalam Perban 5 2015 sebelumnya itu ada ketentuan bahwa jika tidak menghadiri upacara dan kegiatan itu kena potongan ya. Tapi untuk Perban tahun ini memang tidak, karena kemarin sempat diskusi dengan Kumham juga. Sebenarnya ketidakhadiran apel dan segala macam itu sudah nanti masuknya adalah ke capaian kinerja. Dan itu di perilaku. Di perilaku kan sudah ada beberapa aspek ya, seperti disiplin dan lain-lain itu kan masih masuk ke aspek perilaku. Nah, harusnya di situ menjadi catatan. Kemudian selain itu, jadi kemarin memang klausel apel itu tidak disetujui oleh mereka karena sudah dianggapnya sebagai masuk ke dalam kinerja gitu. Kemudian selain itu juga kami tambahkan bahwa di dalam perka manajemen talenta itu ada satu indikator untuk penilaian talenta, itu salah satunya dia partisipasi dalam organisasi. Itu salah satunya adalah dilihat dari berapa persentase yang bersangkutan mengikuti kegiatan-kegiatan di organisasi atau di instansi Basarnas. Salah satunya adalah dari apel. Jadi dari apel, ketika dia nggak pernah apel, otomatis dia akan mengurangi poin talenta dia. Seharusnya ada di poin box 7 menjadi turun sebagai di box 6. Dan imbasnya pasti kalau ke manajemen talenta adalah ke proses promosi yang bersangkutan. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, untuk cuti mendampingi istri, memang ini sebenarnya baik lagi ke awal, apakah dia memiliki istri lebih dari satu itu, asalkan istri lebih dari satunya sudah mendapatkan izin dari kepegawaian bahwa yang bersangkutan melakukan poligami untuk PNS pria ya, kalau untuk PNS wanita kan tidak boleh. Nah, dan istri kedua juga nggak boleh. Nah, itu jika memang sudah mendapatkan izin untuk melakukan poligami dari kepegawaian, maka itu juga akan berlaku untuk istri-istri lainnya. Seperti itu. Bu Desti, mohon maaf Pak Bobi, Siap, boleh Silakan, sebentar? Silakan Pak. Halo, 1, 2, 3. Terdengar Pak Kapuslat, terdengar Halo. cukup baik, 5/5. Silakan Pak Kapus. Oke, Bu Desti, yang terkait apa tadi itu? Apel tidak masuk di perka yang terbaru, tetapi masuk di perilaku kinerja. Di perilaku kinerja sendiri itu, masalahnya di klausulnya itu cukup ya,
umum gitu loh. Di situ ada apa namanya itu? Ada penilaian tidak hanya bicara disiplin, tapi di kejujuran. Nah, begitu kita mau menilai disiplin, lalu, waduh, tes satu dua tiga, Monitor Pak. tes, saya ulang. Tadi terputus ya? Enggak, cukup baik Pak, cukup baik. Lanjut Pak, izin. Oke, kami ulang. Mohon maaf. Di penilaian perilaku kinerja itu untuk parameter disiplin itu gabung sama kejujuran dan sebagainya gitu. Kalau kita memberikan nilai yang maksudnya ke arah satu parameter tapi merugikan ke parameter yang lain itu gimana itu benar Bu? Kecuali kalau memang udah jelas ya eh, terpisah-pisah, bicara disiplin tersendiri, jujur tersendiri, itu akan mungkin lebih nyaman. Tapi ini kan beda-beda. Sorry, satu tempat tapi harus dinilai bareng-bareng gitu. Gimana Bu Desti? Makasih. Baik Bu Desti, pertanyaan dari Kapus. Silakan langsung Bu Desti. Baik, terima kasih Pak Kapus. Jadi kemarin juga sudah lama Pak ini kita diskusi perkara apel ini hampir setengah hari dengan Kumham Pak. Itu memang jadi mereka sarankan memang kalau untuk ketidakhadiran ini bisa nanti muaranya sebenarnya ke hukuman disiplin Pak. Bisa ke otomatis hukuman disiplin dia akan berpengaruh terhadap capaian SKP-nya gitu kan Pak. Jadi nanti ketika yang bersangkutan memang sebenarnya kan tidak mengikuti apel itu tidak masuk kategori mengikuti tidak melaksanakan perintah pimpinan juga bisa, tidak melaksanakan kebijakan organisasi juga bisa. Nah, itu sebenarnya bisa ranahnya nanti ke jatuhan hukuman disiplin. Silakan nanti diterbitkan surat panggilan, kemudian ada berita acara pemeriksaan sampai akhirnya dijatuhkan hukuman disiplin, teguran dari ringan sampai mungkin nanti ke jenjang selanjutnya. Begitu Pak. Kemarin diskusi dari Kumhamnya seperti itu. Oke, ngikut, makasih. Baik Bu Desti maupun Pak Kapus atas pertanyaannya tadi. Eh, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, ini sebetulnya hari Jumat ya Pak. Memang hari Jumat ya. Sebelum hari Jumat, memang untuk di bagian timur banyak yang melaksanakan eh, sholat Jumat, sholat Jumat. Mungkin eh, kurang lebih 10 menit lagi kalau misalnya ada pertanyaan lagi dari teman-teman atau enggak dari pimpinan, rekan-rekan pegawai yang ada di unit kerja UPT maupun ada yang di kantor pusat, dipersilahkan. Cukup, Pak. Kupang, kantor SAR Kupang. Cukup, Pak. Ya, Kupang, silakan, Pas. silakan dipersilakan untuk kantor SAR Kupang. Cukup, Pak. Pas. Cukup ya, cukup. Baik. Baik, Bapak Ibu semua eh, yang hadir melalui link Zoom via daring. Untuk sosialisasi Perban 4 tahun 2024 terkait pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian Pertolongan telah dilaksanakan. Ada beberapa poin yang kami catat yang ada di sini terkait pertanyaan-pertanyaan bahwa eh, terkait capaian kinerja itu memang ada tiga ya. Artinya yang di atas ekspektasi, ya kan, sesuai. Lalu di bawahnya tadi ada eh, butuh perbaikan, kurang dan sangat kurang. Nah, tiga yang di bawah itulah yang akan kena potongan. Sebesar berapa itu tadi? Ada 10, ya, 15 sampai dengan 20%. Baik juga tadi ada misalnya ada unit kerja, ya, ada unit kerja yang tidak mengumpulkan pimpinannya juga kena sebesar berapa? 5% gitu. Nah, terkait pemotongan-pemotongan tadi juga ada penambahannya. Penambahan apa? Sebagai pelaksana tugas gitu. Sebagai pelaksana tugas yaitu untuk apa? Untuk yang struktural. Tadi sempat ditanyakan untuk pelaksana dapat atau tidak? Tidak, karena diatur di sini yang untuk eh, sebagai jabatan struktural, artinya sebagai PLT dengan ketentuan yang berlaku, dengan asumsi memang di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian di unit kerja memang tidak ada yang menjabat atau terjadi kekosongan. Begitu juga tadi ada pertanyaan-pertanyaan terkait cuti-cuti sakit ya, cuti sakit yaitu diberlakukan tadi sempat apabila
wanita datang bulan itu diberikan selama 3 hari free, artinya free, tidak ada potongan 0%. Untuk selanjutnya ada potongan yaitu sebesar yang sudah ditentukan sekitar 1%. Baik, Bapak Ibu semua yang kami sosialisasikan di sini tidak hanya berhenti di sini, nanti Bapak Ibu bisa saling komunikasi dengan teman-teman kami atau enggak dengan Bu Desti atau saya terkait Perban 4 tahun 2024. Karena ini memang menjelang akhir bulan, di awal bulan, semenjak ditentukan atau diberlakukan Perban 4 tahun 2024 di akhir Desember atau Oktober kemarin yang berlakunya untuk Tuntin yang baru. Karena nanti ada perhitungan-perhitungan baru, nanti mohon disesuaikan ya untuk terutama untuk pencatat kehadiran ya, pencatat kehadiran apa potongannya dan gimana. Seperti kemarin ada beberapa tahun kemarin ya, ada beberapa hukdis yang mungkin masih terikat dengan peraturan yang lama, yaitu terkait dengan Perkas 165 tahun 2015. Itu untuk disesuaikan sampai dengan nanti kalau memang nanti ya mudah-mudahan tidak ada di tempat kantor SAR Bapak Ibu atau di unit kerja ya, apabila ada pelanggaran-pelanggaran disiplin nanti akan disesuaikan lagi untuk yang Perban 4 tahun 2024. Bagi yang belum selesai hukuman disiplin akan diteruskan lagi di tahun 2025 dengan masih mengikuti aturan yang lama. Ya, Bapak Ibu cukup jelas ya. Bapak Ibu cukup jelas. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua pimpinan unit kerja yang ada di kerja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sebentar. Insya Allah hari ini kami akan membagikan surat terkait dengan siapa-siapa pegawai yang memang tercatat kinerjanya belum melaporkan untuk TW4, karena untuk pemotongan triwulan 4 ini sudah berlaku di pemotongan Quick Action TV, satu jiwa, satu rasa. Tadi kan kamu lihat sendiri Pak Firman nyanjung dia,